Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita umatnya diakui sebagai umatnya yang terbaik sehingga mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mengkaji daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai pada hadis yang ke-8, masih seputar ikhlas dan niat. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. As-samin yang ke-8, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan. Rasulullah ditanya, ada seseorang yuqatil syaja'atan, ia membunuh dalam keadaan menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatil hamiyatan, dan ada juga tipe orang yang membunuh atau berperang ya ketika bersama Nabi, hamiyatan, dalam keadaan benci atau marah. Wa yuqatilu riyaan, dan ada tipe orang yang berperang bersama Nabi riyaan, dalam keadaan riya atau pamer. Aizalika, perang fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa dia yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia termasuk mati dalam keadaan fi sabilillah. Artinya ia dalam keadaan peperangan fi sabilillah. Muttafaq alaih. Qala Ibnu Abbas, kalimatullah, berkata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud kalimatullah adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal hadis anal a'mal innama tahtasibu binniyatis shalihah. Hadis ini saudara mengandung makna bahwasannya amal atau perbuatan kebajikan kita itu tergantung pada niat soleh. Kalau niatnya baik, niatnya soleh, maka amalnya dianggap oleh Allah soleh dan baik. Kalau niatnya, amalnya itu buruk, untuk kesombongan, untuk pamer, maka dianggapnya amal itu buruk meskipun dalam keadaan fi sabilillah. Jadi saudara, ibadah pun ada yang modelannya hamiyatan auriyaan, sombong atau pamer, ada. Nah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama saudara. Nah, jadi hadis ini memberi pengertian amal itu meskipun zohirnya kelihatan baik-baik aja, ibadah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat zohirnya, tidak melihat wajahnya, tidak melihat tubuh kita. Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal kita, niat kita yang dilihat.
Kalau niatnya baik, nyampe pahalanya jadi baik. Kalau niatnya buruk, maka amalnya menjadi buruk, saudara, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi zamul harsi ala dunya. Dan hadis ini juga mengandung hinanya serakah kepada dunia. Ya, karena biasanya orang kaum muslimin pada saat itu selain peperangan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada juga mereka yang ikut perang niatannya untuk merampas hasil peperangan, ya, atau disebut ghanimah. Biasanya kan kalau habis selesai peperangan tersisa dah tuh kuda-kuda mereka, pedang mereka, baju-baju besi yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, dan itu dijual menjadi uang. Ada yang niatannya alat dunia, untuk kepentingan dunia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat tahu apa niat dari orang tersebut. Ya, ini gambarnya saja. Namun jika kita aplikasikan, kita kiaskan dalam kehidupan kita, bisa juga amal kita. Misalkan kita sedekah, ngarep balasan dunia, Allah tahu. Kita sholat, ngarepin balasan dunia, Allah tahu. Kita puasa, ngarepin balasan dunia, Allah tahu. Nah, yang amal yang paling terbaik adalah mukhlisin, ibtigo awajihillah, ibtigo amardotillah, semata mencari redho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah niat yang paling bagus, niat yang paling lempeng udah. Kagak ada niatan yang lain. Jangan pernah campur adukan segala amal dan ibadahmu dengan sesuatu kepentingan dunia yang sifatnya hanya sementara, saudara. Niatlah mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah campur adukan amalmu dengan sesuatu yang hina, terlebih keinginan hasrat nafsu duniawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa alal qital lahzun nafsi, dan bagi orang yang membunuh, dia punya luang jiwa pada saat itu. Ada kelonggaran jiwanya, fi ghairi ta'ah, pada selain ketaatan. Jadi ketika dia saling membunuh, ya, adakah ketaatan di sana? Adakah niat yang baik? Ya, jadi dia bisa memilih itu ketika berperang fisabilillah. Ya, kalau niatnya ulia, niatnya sangat mulia, tinggi, maka tahu Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Wa fihi, dan hadis ini juga mengandung annal fadla alladhi yurid fil mujahidin, bahwasanya keutamaan yang diinginkan bagi para mujahidin mukhtasun, khusus biman qatala li'la'i dinillah, khusus bagi orang yang ingin berperang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat benar-benar para mujtahidin, yang disebut mujtahidin itu adalah mereka yang hanya ingin meraih al-fadla, yaitu keutamaan. Ada yang seperti itu tadi. Qala Ibnu Abi Jamrah, berkata Ibnu Abi Jamrah, iza kanal ba'isul awal, apabila orang yang pertama tadi qasdun li'la'i kalimatillah, berniat untuk meninggikan kalimat Allah, lam yadurhu, maka tidak mengapa untuknya, mandofa ilahi, atas sesuatu yang ditimpa padanya. Ya, kalau dia niatnya syaja'ah, ya, kayak tadi keberanian, kayak sok bener perangnya paling berani, tapi niatnya untuk li'la'i kalimatillah, maka hasolah sawab, nyampe pahalanya. Ya, lain halnya sama dia kalau niatnya benci, ya, membunuh karena nafsu, membunuh karena pamer, maka itu tidak diterima ibadahnya, saudara. Begitu juga amal kita jika kita kiaskan dalam kehidupan kita masing-masing. Qala al-Hafiz, berkata Imam Hafiz, al-qital yaqa' bisababi khamsati asya.
peperangan terjadi disebabkan karena 5 perkara. Yang pertama, tolabul mugnim, mencari gonimah, keuntungan harta. Wa izharu syajah, dan yang kedua bisa jadi saling menampakkan kekuatan, keberanian. Dan yang ketiga ar-riya, pamer. Dan yang keempat hamiyah, benci. Wal godob, yang kelima godob, marah. Wa kullu minha yatanawaluhul madah wazam, dan dari setiap itu semua mengandung pujian dan hinaan, ya. Jadi dalam amal ibadah pun kita juga harus tahu tuh, ya, bahwasanya amal itu enggak selalu niatnya baik. Ada yang niatnya terpuji, ada yang niatnya hina. Maka kita memposisikan diri yang mana dalam beramal. Pintar-pintarlah kamu memposisikan niat yang tulus, ikhlas, murni karena Allah. Jangan sampai mengharapkan sesuatu yang hina. Walhaza, oleh karena itu, lam yahsil al-jawab bil isbat wala bin nafi. Oleh karenanya di sini tidak menghasilkan jawaban dengan ketetapannya dan juga ketiadaannya menurut Imam Al-Hafiz. Saudaraku yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-9, Wan Abi Bakrah Nafi bin Haris As-Sagafi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, Izal taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, bisaifihima, dengan pedang keduanya, fal qatil wal maktul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh bakal masuk neraka. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, hazal qatil fama labalal maktul, ini yang membunuh, kemudian apa urusannya yang terbunuh? Qala, maka Rasulullah bersabda, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya yang terbunuh itu juga punya niatan, punya keinginan membunuh sahabatnya sendiri. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh, ya, karena dua-duanya mati, maka dua-duanya masuk dalam keadaan masuk ke dalam api neraka. Muttafaq alaih. Fi hajil hadis al-iqab, hadis ini mengandung hukuman halaman azama alal maksiyati biqalbi, bagi orang yang punya niatan maksiat di dalam hatinya, wa watana nafsuhu alaiha, dan juga suka mengikuti hawa nafsunya. Nah, hadis ini saudara seperti kejadian di tahun 2019. Dulu ada berita, ya kalau nggak salah tepatnya di kota Malang, ada pembegalan. Ada kejadian pembegalan. Nah, yang dibegal itu adalah seorang laki-laki dengan pasangannya. Ada 4 orang yang ngebegal, kemudian niatan mau mencuri hartanya, bahkan ingin berhubungan intim dengan pasangannya. Maka ketika ingin ditusuk laki-laki tersebut menghadangnya, kemudian mengambil pisau pembegal itu, kemudian membunuhnya. Nah, ini pernah terjadi saudara, ya. Nah, berdasarkan menurut hukum di negara kita Indonesia, orang yang ngebunuh itu maksimal penjaranya adalah 7 tahun kurungan. Nah, namun nanti, ya, akan terjadi yang namanya aju banding, ya, perbandingan. Dia akan mengulaskan alasan-alasannya kenapa dia membunuh. Nah, dalam negara kita itu sah-sah saja.
mengajukan adu banding. Ketika terjadinya adu banding, maka dalam tatanan negara kita, karena dia mempunyai alasan untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya, maka berdasarkan pasal 49 KUHP yang berbunyi tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Artinya dalam negara kita dia nggak bakal dipenjara, ya. Orang membela diri untuk membunuh, orang membela diri, ya, kemudian nggak sengaja membunuh, ya, karena kadang deg-degan dadanya, ya, biasanya begitu keadaannya, akhirnya tanpa sengaja ia membunuh. Itu dalam hukum negara kita ia tidak dipenjara. Namun saudara, dalam kacamata agama yang namanya membunuh tetaplah membunuh. An-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Kayak hadis ini tadi. Apabila seorang muslim bertemu dan saling membunuh, maka dua-duanya masuk ke dalam neraka. Artinya sama-sama berdosa. Maka yang tadi itu laki-laki tersebut sungguh sangatlah berdosa, bagaimana Nabi Muhammad SAW kemukakan dalam hadis ini. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran daripada kajian hadis yang telah kita baca untuk selalu berhati-hati dalam beramal. Di zaman sahabat, ya, masih banyak juga orang atau sahabat Nabi, ya, yang ngejamani Nabi bahkan beramalnya masih ada keinginan-keinginan dunia. Bagaimana kita yang jauh belum pernah menatap Nabi dan beramal, apakah amal kita menginginkan keridhaan Allah, apakah menginginkan nafsu dunia? Nah, ini sangat hati-hati kita harusnya, ya. Jangan sampai kita terjerembab oleh lubangan niat setan. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita kali ini, mudah-mudahan manfaat. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.